Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Hamdan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Herudin. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul perkembangan karakteristik remaja akhir. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan teman-teman dari kelompok 5. Yang pertama ada Lidiana Aulia, yang kedua ada Fatimah Rosa Pirajara, yang ketiga ada Reina Afriliani, dan yang keempat dari sendiri yaitu Hoerudin. Untuk mempersingkat waktu, pada teman-teman dipersilakan untuk memaparkan materinya. Dipersilakan. 1. Pengertian perkembangan masa remaja akhir. Perkembangan remaja adalah perubahan-perubahan psikofisik yang terjadi pada masa remaja sebagai akibat dari proses pertumbuhan, kematangan, belajar, maupun melalui latihan. Masa remaja akhir ialah masa ketika seseorang individu berada pada usia 17 atau 18 tahun sampai dengan 21 atau 22 tahun, di mana saat usia ini rata-rata setiap remaja memasuki sekolah menengah atas. Ketika remaja duduk di kelas terakhir, biasanya orang tua menganggapnya hampir dewasa dan berada di ambang perbatasan untuk memasuki dunia kerja orang dewasa. Tahap ini adalah masa konsolidasi menuju periode dewasa dan ditandai dengan pencapaian 5 hal, yaitu minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelektual, egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang lain dan dalam pengalaman-pengalaman baru. Terbentuknya identitas seksual yang tidak akan berubah lagi, egosentrisme, terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri, diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dengan orang lain. Tumbuh dinding yang memisahkan diri pribadinya, private self, dan masyarakat. Ciri remaja akhir. 1. Ciri masa remaja yang pertama adalah aspek psikis dan fisiknya mulai stabil. Psikis dan fisik yang mulai stabil merupakan suatu masa remaja akhir, di mana seseorang mulai berpikiran dengan baik dan stabil. Begitupun dengan fisiknya yang semakin berkembang. Yang kedua, seseorang berpikir realistis dan memiliki sikap pandang yang sudah baik. Masa remaja akhir ini seseorang mampu menyikapi hidup dengan baik, menjalankan kehidupan dengan begitu realistis dan tidak menuntut apa-apa. 3. Seseorang yang semakin bertumbuh dan berkembang pasti akan banyak menghadapi masalahnya, sehingga lebih matang dalam menghadapi masalah yang sedang menimpanya, bisa menghadapi dan menyelesaikan masalah dengan baik dan juga benar. 4. Perkembangan emosi pada remaja akhir akan relatif stabil karena kematangan emosi dicapai pada akhir remaja awal. Pengungkapan emosi pada remaja akhir sudah lebih dapat diterima dengan melihat saat yang tepat untuk mengungkapkannya. Remaja menilai sesuatu dengan kritis sebelum bereaksi secara emosional. Dengan demikian, remaja mengabaikan banyak rangsangan yang tadinya dapat menimbulkan ledakan emosi. Remaja yang matang emosinya akan memberikan emosional yang stabil, tidak berubah-ubah dari satu suasana hati ke suasana hati yang lain, seperti dalam periode sebelumnya. 5. Sudah terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi. Dan yang keenam, lebih banyak perhatian terhadap lambang-lambang kematangan. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang karakteristik remaja akhir. Yang pertama ada pertumbuhan fisik. Pada pertumbuhan fisik tahap remaja akhir ini terjadi sekitar 17-20 tahun. Struktur dan pertumbuhan reproduksi hampir komplit dan remaja telah matang secara fisik. Pada fase ini, perkembangan ini melibatkan fisik yang signifikan, hormonal, kognitif, emosional, dan perubahan sosial. Yang kedua ada kemampuan berpikir. Pada remaja tahap akhir ini, mereka telah mampu memandang masalah secara komprehensif dengan identitas intelektual sudah terbentuk. Yang ketiga ada identitas, itu stabilitas harga diri dan definisi terhadap citra tubuh serta peran gender hampir menetap pada remaja. Karena remaja mencoba berbagai peran, mengubah citra diri, kecintaan pada diri sendiri meningkat, dan mempunyai banyak fantasi kehidupan idealistisnya. Yang keempat ada hubungan dengan orang tua. Pada remaja tahap ini, mereka mulai memisahkan diri dari orang tua dan masuk ke dunia kemandirian yang terpisah dari orang tua. Kemandirian membuat remaja belajar mengenai keterhubungan di dalam keluarga, melalui komunikasi antar remaja dengan orang tua serta pantauan dari orang tua yang membimbing perkembangan remaja. Yang kelima ada hubungan dengan sebaya. Pada remaja tahap akhir ini, kelompok sebaya mulai berkurang dalam hal kepentingan yang terbentuk pertemanan individu. Mereka mulai menguji hubungan antara pria dan wanita terhadap kemungkinan hubungan yang permanen.
Perkembangan remaja dan implikasinya terhadap pembelajaran. Yang pertama itu ada perkembangan fisik dan psikomotorik pada remaja. Yang pertama ada laju perkembangan menurun. Tidak seperti pada masa remaja awal, laju perkembangan itu sangat cepat. Yang kedua itu ada proporsi ukuran tinggi dan berat badan tampak seimbang. Yang ketiga, organ reproduksi siap difungsikan atau sudah matang. Yang keempat itu lebih selektif dalam memilih aktivitas. Selanjutnya ada masalah yang mungkin timbul karena perkembangan fisik dan psikomotorik. Yang pertama, pada remaja tahap akhir, biasanya mulai muncul rasa canggung untuk bergaul antar remaja, bahkan dengan orang dewasa sekalipun. Yang kedua, self-rejection karena self-image tidak sesuai dengan self-reality. Maksudnya, pada remaja tahap akhir, kadang-kadang citra diri mereka terlalu tinggi atau terlalu jauh dari realita diri. Yang ketiga, pada remaja tahap akhir, muncul gejala emosional seperti rasa malu ketika menstruasi. Dan yang terakhir, pada remaja tahap akhir, mereka melakukan pemuasan biologis yang tidak tepat. Yang selanjutnya, perkembangan bahasa dan perilaku kognitif remaja akhir. Yang pertama, lebih memantapkan diri pada bahasa asing yang dipilihnya. Yang kedua, lebih bersifat rasionalisme idealis. Yang ketiga, logika formal disertai generalisasi konklusif dan komprehensif. Yang keempat, kecenderungan bakat tertentu mencapai titik puncak. Yang kelima, sudah mulai berpikir dan bertindak what next. Lalu ada masalah yang mungkin timbul berkaitan dengan perkembangan bahasa dan kognitif. Di antaranya itu ada dua. Yang pertama yaitu belajar bahasa asing yang tidak menyenangkan, cenderung membenci terhadap pelajaran dan gurunya. Dan yang kedua yaitu ketidakselarasan antara bakat dan minat. Selanjutnya yaitu perkembangan perilaku sosial, emosional, moralitas, dan religius pada remaja akhir. Di antaranya yaitu yang pertama bergaul dengan jumlah teman yang terbatas dan selektif. Yang kedua yaitu reaksi-reaksi dan ekspresi emosi tampak lebih stabil, terkendali, dan mampu menguasai diri. Yang ketiga yaitu mulai fleksibel terhadap teman sebaya. Yang keempat yaitu identitas diri pada tokoh moralitas idola sebagai bahan pertimbangan kemandirian nilai. Yang kelima yaitu penghayatan yang tinggi tentang kehidupan religius. Dan yang terakhir yaitu mulai menemukan pegangan hidup yang lebih definitif. Selanjutnya yaitu ada masalah yang mungkin timbul berkaitan dengan perkembangan perilaku sosial, emosional, moralitas, dan keagamaan. Di antaranya yaitu munculnya perilaku antisosial remaja, lalu yang kedua penyalahgunaan nafsa, dan yang terakhir yaitu seks bebas. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.